Sehari sebelum pertemuan, Leon berdiri di tengah pasukannya yang sengaja dia kumpulkan pagi ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikannya pada mereka. Setelah menghela nafas untuk sesaat, dia pun mulai perkataannya. Aku sengaja mengumpulkan kalian pagi ini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan pada kalian. Ucapnya yang harus ditanggapi dengan tatapan serius dari pasukannya yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang. Besok pagi kita akan menjalankan sebuah misi rahasia. Misi untuk menyerang secara sembunyi-sembunyi, seperti yang kita lakukan malam kemarin. Karena itu, aku meminta pada 6 orang yang ikut menyerang kota bersamaku kemarin malam untuk maju ke depan. Ke-6 orang yang dimaksud Leon menuruti perintahnya. Tanpa mengatakan apapun, mereka berjalan maju menunggu perintah dari pimpinan mereka selanjutnya. Dalam misi besok, aku ingin kalian memimpin pasukan masing-masing. Karena kalian ada 6 orang, jadi kita akan membagi menjadi 6 kelompok. Aku ingin kalian melakukan penyerangan seperti yang aku ajarkan kemarin malam pada kalian. Apa kita akan menyerang Vector dan serigala zombie lagi, Kapten? Tanya salah seorang pasukannya. Tidak, bukan mereka yang akan menjadi target penyerangan kita besok. Kalian akan mengetahui besok. Yang pasti, mereka manusia normal seperti kita. Leon mengatakannya dengan disertai seringayan, membuat berbagai pertanyaan memenuhi pikiran pasukannya. Apa persediaan senjata kita masih ada? Tanya Leon lagi. Kita sudah tidak memiliki granat, tapi kita masih memiliki persediaan senjata dan peluru. Salah seorang pasukannya menimpali. Aku rasa cukup dengan senjata saja. Kita memang tidak membutuhkan granat kali ini. Aku ingin kalian memeriksa semua persenjataan kita dalam keadaan baik. Dan aku ingin kalian memastikan mobil yang akan kita naiki nanti berfungsi dengan baik juga. Jangan lupa, isi penuh bahan bakarnya. Kita akan menaiki mobil, Kapten. Kami kira kita akan berjalan kaki seperti kemarin malam. Tidak. Tempat yang akan kita tuju cukup jauh dari sini. Mustahil bila kita tempuh dengan berjalan kaki. Suasana hening, tidak ada yang menimpali perkataan Leon lagi. Aku ingin kalian membuat 6 kelompok, yang masing-masing kelompok akan dipimpin oleh ke-6 sersan ini. Dan setelah aku membubarkan pertemuan ini, aku ingin kalian mengajari pasukan kalian mengenai taktik perang gerilya yang aku ajarkan. Siap, Kapten. Dengan serempak ke-6 sersan itu menyaut. Pastikan kalian beristirahat nanti malam. Kita akan berangkat pukul 4 dini hari. Aku tidak menerima alasan apapun bagi yang terlambat. Jadi aku harap tidak ada satupun yang bangun kesiangan. Nanti tentu saja jika kalian tidak mengharapkan akan mendapatkan hukuman yang berat dariku. Kalian mengerti? Siap, Kapten. Mereka semua menjawab dengan serempak dan tegas, layaknya seorang prajurit. Ini sebuah misi rahasia, jadi pastikan kalian tidak memberitahu pada siapapun, termasuk pada markas. Aku mempercayai kesetiaan kalian, jadi jangan membuatku kecewa. Baiklah, pertemuan selesai. Mulailah mengerjakan yang aku perintahkan pada kalian tadi. Siap laksanakan, Kapten. Setelah itu mereka pun membubarkan diri, sedangkan Leon memilih untuk masuk ke dalam tendanya. Ada seseorang yang harus dihubunginya. Halo, Kapten. Kata pertama yang diucapkan Ronald ketika mendapat panggilan dari Leon. Ron, apa kau sudah menyampaikan pesanku semalam pada Pak Komisaris? Tentu saja sudah, Kapten. Tidak mungkin tidak kulakukan perintahmu, kan? Timpal Ronald sambil terkekeh di seberang sana. Baguslah. Apa yang dikatakannya? Dia tidak mengatakan apa-apa. Memangnya kenapa? Jangan katakan kau masih memiliki pesan untuk Pak Komisaris yang lupa kau beritahukan padaku semalam. Leon hanya menghela nafasnya mendengar tuduhan Ronald padanya. Ron, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tapi berjanjilah, kau tidak akan mengatakannya pada siapapun. Oi, Kapten. Memangnya menurutmu sejak kapan kita saling mengenal? Apa pernah aku membocorkan rahasiamu atau mengkhianatimu?
Jujur, aku tersinggung mendengar perkataanmu ini. Sepertinya kau masih meragukan kesetiaanku. Ronald mendengus kesal di seberang sana. Maaf, aku tidak bermaksud mencurigai ataupun meragukan kesetiaanmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa hal yang akan kubicarakan ini sesuatu yang sangat serius dan berbahaya jika sampai didengar orang lain. Ronald terdiam, meski sebenarnya dia sedang manggut-manggut mengerti. Tapi tentu saja tak akan bisa dilihat oleh Leon. Baiklah, jadi apa yang ingin kau katakan? Ron, kau mungkin akan terkejut mendengar ini. Tapi aku mencurigai Pak Komisaris merupakan dalang di balik semua kekacauan ini. Aku curiga dia yang menciptakan desa misterius beserta para monsternya. Apa? Ronald berteriak kencang, membuat Leon menjauhkan ponsel dari telinganya karena suara Leon yang memekakan telinga. Jangan berisik, jangan sampai ada orang yang mendengarmu, bentak Leon amat kesal. Kau gila, Kapten. Bagaimana bisa kau mencurigai Pak Komisaris sebagai pelakunya? Bukankah pelakunya itu Mr. Presiden? Tanya Ronald tanpa mengurangi keterkejutan di wajahnya. Dia yang mengatakan bahwa Mr. Presiden pelakunya tanpa bukti yang jelas. Lagi pula, menurutku sikapnya aneh sekali. Ketika meeting bersama para petinggi WFM, dia jelas-jelas mengatakan pada kami untuk merahasiakan kecurigaannya pada Mr. Presiden. Tapi sekarang, dia justru menggembar-gemborkan kecurigaannya itu hingga semua anggota WFM mengetahuinya. Padahal, dia belum memberitahukan bukti yang menguatkan kecurigaannya pada Mr. Presiden dengan jelas. Leon mencoba membeberkan semua kecurigaannya. Mungkin karena Pak Komisaris memang sudah menemukan buktinya, sehingga dia yakin bahwa pelakunya memang Mr. Presiden. Tapi seharusnya dia membicarakannya dulu dengan para petinggi WFM, bukan langsung mengatakannya seperti ini, sehingga rumor itu ramai di kalangan seluruh anggota WFM. Kurasa Pak Komisaris memiliki alasan tertentu melakukan ini. Apa alasannya menurutmu, Kapten? Untuk menciptakan keributan di markas, membuat semua orang membenci Mr. Presiden yang mereka percayai sebagai dalang di balik kekacauan ini, sehingga ketika Pak Komisaris memerintahkan mereka untuk melakukan pemberontakan pada pemerintah, mereka akan langsung menurutinya. Jadi, menurutmu Pak Komisaris akan melakukan pemberontakan pada pemerintah? Tapi kenapa? Ronald tergagap. Dia nyaris tak mempercayai ucapan Leon yang baru saja didengarnya. Butuh rencana cadangan untuk jaga-jaga jika rencana awal mengalami kegagalan, bukan? Aku tahu betul Pak Komisaris adalah orang yang sangat teliti. Dia selalu merencanakan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Dia sudah merencanakan kekacauan di negeri ini. Memang kemungkinan rencananya untuk menggulingkan Mr. Presiden akan berhasil, tetapi tetap saja ada kemungkinan rencananya gagal. Karena itulah dia membutuhkan rencana cadangan. Tujuan Pak Komisaris melakukan semua ini, aku yakin sekali, karena dia ingin menjadi penguasa negeri ini. Dengan kata lain, menjadi presiden. Dengan mempengaruhi semua anggota WFM, menanamkan kebencian di benak mereka pada Mr. Presiden dan pemerintahannya. Aku berani bertaruh, mereka tidak akan ragu mengikuti perintah Pak Komisaris seandainya dia memutuskan untuk melakukan pemberontakan pada pemerintah yang dianggap sebagai sumber bencana di negeri ini. Ronald meneguk salivanya di seberang sana, merasa ngeri membayangkan jika yang dikatakan Leon adalah suatu kebenaran. Lalu apa rencanamu, Kapten? Dan sebenarnya aku masih tidak mengerti kenapa hanya dengan itu kau sampai menuduh Pak Komisaris sebagai pelakunya. Sebenarnya masih banyak bukti lain yang mengarah padanya. Aku tidak mungkin kan mencurigainya jika aku tidak menemukan bukti-bukti yang mengarah padanya. Sekali lagi, Ronald manggut-manggut mengerti hal yang percuma saja karena Leon tak akan bisa melihatnya. Aku membutuhkan bantuanmu, Ron. Sudah kuduga,
kau akan memberiku tugas yang berat sekali kali ini. Ronald mengembuskan nafas malas, tapi dia mau tidak mau harus menuruti perintah pimpinannya. Hanya kau yang bisa kuandalkan dan kupercayai sepenuhnya, bujuk Leon yang sepertinya sukses karena di seberang sana Ronald tersenyum bangga. Aku juga mempercayaimu, Kapten, meskipun aku belum mendengar bukti-bukti yang kau temukan itu. Leon hanya terkekeh. Maaf, nanti pasti akan kuceritakan semuanya padamu, tapi tidak sekarang, karena kita tidak punya banyak waktu untuk membicarakannya. Iya ya Kapten, aku mengerti. Jadi apa tugas untukku itu? Leon diam-diam tersenyum tipis, karena merasa lega sahabatnya itu selalu senantiasa membantunya. Besok Pak Komisaris akan melakukan pertemuan dengan Mr. Presiden. Aku yakin dia sudah merencanakan sesuatu. Karena itu, dia meminta melakukan pertemuan itu. Sebenarnya aku berbohong padamu. Aku dan pasukanku tidak akan kembali ke markas besok. Sebaliknya, kami akan pergi menuju ke tempat pertemuan. Hah? Sudah kuduga. Leon membelalak mendengar perkataan Ronald. Kau sudah tahu aku hanya membohongimu. Iya, memangnya kau pikir sudah berapa lama kita saling mengenal? Perkataan itu lagi membuat Leon memutar bola matanya malas. Baguslah kalau kau sudah menyadarinya. Aku ingin kau mengirimkan 2 mata-mata yang akan bergabung dengan pasukan cadangan besok. Menurutku, pasukan cadangan itu pasti sudah disiapkan untuk melakukan sesuatu dalam pertemuan itu. Bukan menyerang para monster seperti yang kau kira. Kau tahu, Kapten, aku benar-benar ngeri dengan pemikiranmu. Jadi kau pikir Pak Ajudan Komisaris juga ikut terlibat? Dia tangan kanan Pak Komisaris. Tentu saja dia terlibat. Bukan hanya dia, bahkan semua pasukan cadangan di bawah pimpinan Ajudan Komisaris juga ikut terlibat. Aku sangat yakin. Karena itu aku ingin kau mengirim 2 orang mata-mata besok. 1 kau tempatkan di antara pasukan cadangan, dan 1 lagi pastikan dia ikut serta ke istana kepresidenan. Aku ingin mereka melaporkan semua yang mereka lihat padaku. Ronald tercengang mendengar perintah dari atasan sekaligus sahabatnya itu. Jelas ini tugas yang sangat sulit, karena tentunya tidak mungkin menemukan 2 orang yang bisa dipercaya untuk menjadi mata-mata, terutama memata-matai para petinggi WFM dan petinggi negara. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, maka nyawanya berada dalam bahaya. Aku percaya kau bisa melakukan tugas ini. Kau selalu bisa diandalkan, dan kau satu-satunya orang yang bisa membantuku. Baiklah, aku akan melakukan sesuai perintahmu. Aku akan menyuruh 2 orang yang bisa kita percayai. Aku akan mendukung dan membantumu. Aku percaya pemikiranmu ini benar, Kapten, jawabnya. Selama ini Ronald selalu mengikuti Leon, selalu berada di sampingnya untuk membantunya. Tentu dalam situasi genting seperti ini pun sudah menjadi kewajiban baginya untuk membantu Leon. Oke, perintahkan pada 2 orang itu untuk menghubungiku melalui nomor ponselmu. Dan Ron, aku juga ingin kau menjemput Bella, Joseph, dan Silva besok. Bawa mereka ke tempat yang aman, karena aku merasa tempat pengungsian ini sudah tidak aman untuk mereka. Aku akan mengabarimu lagi nanti. Baiklah, Kapten, serahkan semuanya padaku. Leon pun menutup teleponnya dan mulai mempersiapkan semua persenjataan yang akan dibawanya besok. Keesokan harinya, sesuai yang direncanakan, tepat pukul 4 dini hari, pasukan Leon sudah berbaris rapi di dekat mobil-mobil yang akan mereka gunakan dalam perjalanan menuju tempat yang belum mereka ketahui, karena hanya Leon yang mengetahui kemana tepatnya mereka akan pergi. Leon dengan seragam lengkapnya sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Dia memberitahu rute perjalanan yang akan mereka lalui. Kapten, bukankah kota-kota yang akan kita lewati ini sudah ditempati para monster? Apa Anda yakin kita akan selamat jika melintasi kota-kota itu? Tanya salah seorang pasukan Leon. Terlihat raut khawatirnya
nyaris di setiap wajah pasukannya. Iya, kalian benar. Tapi aku yakin monster-monster itu sudah ditarik ke kota lain. Meskipun ini hanya perkiraanku saja dan belum tentu benar. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, misi kita ini akan menjadi penentu keberhasilan kita menghabisi para monster dan mengembalikan kedamaian di negeri ini. Dalam misi ini, kita akan menangkap pelaku atau dalang yang menciptakan semua kekacauan ini. Ucap Leon mantap. Memangnya siapa pelakunya, Kapten? Kalian cukup lihat dan dengarkan saja yang terjadi nanti. Kalian akan tahu siapa pelakunya, karena aku akan membeberkannya di depan wajah pelakunya. Mereka terdiam, dan ada di antara mereka yang masih terlihat ragu, membuat Leon menghela nafasnya karena mengetahui masih ada yang meragukannya. Kutegaskan sekali lagi, misi ini sangat penting dan tentu saja sangat beresiko dan membahayakan nyawa. Seperti yang kalian lihat, kita sudah kehilangan banyak rekan. Dari jumlah kalian yang awalnya 200 orang, kini hanya menyisakan sekitar 50 orang saja, dan tidak menutup kemungkinan kalian pun akan menjadi korban gugur dalam misi ini. Tapi aku tetap akan berangkat menjalankan misi penting ini, karena aku ingin menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Aku hanya akan mengajak kalian yang memiliki tekad sepertiku dan mempercayaiku. Bagi kalian yang merasa ragu, aku tidak akan memaksa kalian untuk ikut. Kalian bisa tetap tinggal di sini. Aku tidak akan menganggap kalian pengecut, karena wajar menurutku jika kalian meragukanku. Aku bukan siapa-siapa bagi kalian. Aku hanyalah seorang pria yang kebetulan mendapatkan jabatan kapten, sehingga bisa memerintah kalian sesuka hatiku. Tapi untuk misi kali ini, aku tidak akan menggunakan jabatan kaptenku. Aku ingin menjalankan misi ini sebagai rekan kalian, sahabat kalian, dan saudara kalian yang mengharapkan kedamaian dari negerinya yang sudah dihancurkan dengan paksa. Aku hanya ingin membantu mereka, ucap Leon sambil menunjuk ke arah tenda-tenda di tempat pengungsian. Mereka, orang-orang yang tidak berdosa itu. Aku ingin menyelamatkan mereka. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ikut dalam misi ini, silakan untuk mundur. Leon menatap masing-masing wajah pasukannya sebelum kembali berucap. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak mundur, ku anggap kalian bersedia menjalankan misi ini. Semua orang masih tampak tenang. Tak ada satupun yang menyaut. 1. Belum ada satupun yang melangkah mundur. 2. Mereka semua masih berdiri di tempat yang sama. 3. Leon menyunggingkan seulas senyum ketika dilihatnya tak ada satupun dari pasukannya yang melangkah mundur. Mereka masih berdiri di tempat yang sama, dan kali ini tidak terlihat keraguan di wajah mereka. Mereka hanya terlihat sebagai prajurit yang siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Aku bangga pada kalian. Ayo kita berangkat. Siap, Kapten. Mereka pun berlari memasuki mobil militer yang akan mereka naiki. Om Leon. Leon menoleh ketika suara Silva didengarnya, dan terlihatlah Silva berdiri tidak jauh darinya bersama dengan Joseph. Dia pun melangkah mendekati kedua wanita itu. Berhati-hatilah Om, dan janjilah kau akan kembali dengan selamat. Leon hanya tersenyum sambil mengelus pucuk kepala Silva lembut, membuat hati Joseph menghangat melihat perlakuan lembut Leon pada putrinya. Oh iya, ada yang ingin kutanyakan padamu, Pak. Kenapa saat itu kau terlihat ketakutan ketika untuk pertama kalinya kau mendatangi markas WFM? Tanya Leon. Hal ini tiba-tiba mengganggunya. Selain itu ada sesuatu yang ingin Leon pastikan. Itu karena aku merasa seragam kalian mirip sekali dengan seragam yang dikenakan para anggota militer yang aku lihat memasuki desa misterius. Karena itu aku pikir kalian itu mereka. Tapi ternyata aku salah paham. Maafkan aku ya Om. Leon menggeleng. Kalian bersiaplah. Ronald akan menjemput kalian dan membawa kalian ke tempat yang aman nanti. Dan tolong, beritahu Bella juga. Silva menanggapinya dengan anggukan. Leon beralih menatap Joseph. Namun Joseph memalingkan wajahnya ketika tatapannya beradu dengan Leon.
Sosok Bella tak terlihat di sana. Sesuatu yang aneh, mengingat biasanya dia selalu hadir di saat Leon akan pergi berperang atau sekedar akan menjalankan misi. Leon tahu persis hal ini pastilah disebabkan karena kejadian kemarin malam. Mengabaikan hal itu, Leon memutuskan untuk memasuki mobilnya. Mereka pun berangkat menuju tempat pertemuan. Seperti yang diperkirakan Leon, di semua kota yang dilewati mereka tak terlihat satupun Vector ataupun serigala zombie, meskipun keadaan kota-kota itu sudah sangat mengenaskan. Gedung-gedung hancur, jasad-jasad yang sudah membusuk bergeletakan di jalanan, bahkan ada yang tinggal tulang belulang. Darah berceceran membuat ngeri siapapun yang melihatnya. Bau tak sedap menyeruak menusuk hidung. Sungguh tak ada tanda-tanda kehidupan di sepanjang kota-kota yang mereka lewati. Melihatnya membuat Leon semakin yakin bahwa semua yang dicurigainya memang benar adanya. 1 kilometer dari tempat pertemuan, Leon memerintahkan pasukannya untuk turun dari mobil dan memilih untuk berjalan kaki dengan mengendap-endap menuju tempat yang dia perkirakan akan menjadi tempat pertemuannya dengan sang pelaku yang tidak lain seseorang yang sangat dihormatinya. Sulit sebenarnya bagi Leon untuk mencurigai bahwa dialah pelakunya, tapi rasa keadilan di dalam dirinya dan amarahnya membuat dia yakin untuk menguak semua kebenaran yang berhasil ditemukannya. Hampir semua pasukan Leon terbelalak ketika dari kejauhan mereka melihat prajurit militer yang memakai seragam WFM sama seperti mereka tengah berdiri di titik-titik tertentu dengan senjata laras panjang bertengger di tangan mereka, seolah mereka tengah menjaga sesuatu. Sebenarnya dalam perjalanan tadi, Leon mendapatkan pesan dari mata-mata yang dikirimkan Ronald. Dia memberitahukan tempat-tempat yang dijaga ketat oleh pasukan cadangan WFM di bawah pimpinan ajudan komisaris. Leon menyadari keterkejutan dari wajah pasukannya, dan menurutnya inilah saat yang tepat untuk memberitahu mereka target penyerangan mereka dalam misi ini. Seperti yang kalian lihat, mereka itu adalah rekan kalian, sama anggota WFM. Mereka adalah pasukan cadangan WFM di bawah pimpinan ajudan komisaris. Mereka inilah target yang harus kita serang. Tapi kenapa, Kapten? Tanya salah satu pasukan Leon tak mengerti dan tampak tak percaya ketika mendengar harus menyerang rekan mereka sendiri. Sudah kukatakan, hari ini kalian akan mengetahui pelaku dan dalang dibalik kekacauan di negeri ini, dan mereka semua pasukan cadangan WFM terlibat dalam masalah ini. Mereka bukan lagi rekan kita, melainkan musuh yang harus kita hadapi. Sesuai rencana kita akan menyergap mereka secara diam-diam. Usahakan untuk tidak sampai membunuh mereka, tapi untuk sekedar melukai diizinkan. Seandainya mereka berniat membunuh kalian demi melindungi diri, kalian pun aku izinkan untuk membunuh mereka. Ingat, mereka musuh, kita serang. Tidak ada belas kasihan untuk mereka. Mereka semua mengangguk, memahami sekaligus menyetujui perkataan Leon. Lalu Leon membagikan secari kertas pada pimpinan setiap kelompok. Dalam secari kertas itu tertulis lokasi-lokasi berbeda yang diyakini merupakan lokasi yang dijaga ketat oleh pasukan cadangan WFM. Setiap kelompok akan menyerang ke lokasi-lokasi yang kutuliskan pada kertas itu. Setiap kertas kutuliskan lokasi yang berbeda, dan setelah kalian berhasil membekuk pasukan cadangan, kalian harus menggantikan mereka berjaga di sana. Kalian muncul jika sudah ada komando yang memerintahkan kalian untuk keluar. Apa kalian mengerti? Komando dari siapa, Kapten? Apa Anda yang akan memberikan perintah kepada kami untuk keluar? Leon menggeleng, membuat semua orang tampak bingung. Mungkin aku, mungkin saja si pelaku yang akan memberikan komando itu. Yang pasti, pasang telinga kalian baik-baik dan dengarkan semua yang kukatakan nanti. Apapun yang kalian lihat dan dengar nanti, itulah kenyataan yang sebenarnya sedang terjadi. Mungkin kalian akan terkejut dan tidak mempercayainya, karena sebenarnya aku pun tidak mempercayai hal ini. Tapi inilah kebenarannya.
Kita mau tidak mau tetap harus mempercayainya. Kalian mengerti tugas kalian." Mereka mengangguk bersamaan, membuat Leon tersenyum tipis. "Aku tahu ini tugas yang sulit, sekaligus mudah untuk kalian. Sulit karena kalian harus menyerang rekan kalian sendiri, sesama anggota WFM. Mudah karena kalian jauh lebih terlatih dibanding mereka. Kalian pasukan inti di bawah pimpinanku yang sudah terbiasa menghadapi peperangan, sedangkan mereka hanyalah pasukan cadangan yang tak pernah merasakan peperangan sebelumnya. Jadi tunjukkan perbedaan kemampuan kita pada mereka." "Siap, Kapten." Kata-kata Leon sukses menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat yang berkobar di dalam diri mereka. Dalam hitungan ketiga, kita berpencar sesuai kelompok masing-masing dan lokasi yang harus kalian tuju. Sekali lagi, mereka mengangguk, menyetujui perintah dari Leon. 1, 2, 3. Mereka pun secara berkelompok berlarian menuju lokasi tujuan mereka. Sesuai rencana, mereka menyergap pasukan cadangan WFM tanpa mereka sadari. Mereka menyerang dengan mengendap-endap dan membekuk mereka dari belakang. Pasukan cadangan yang berhasil mereka tangkap, mereka ikat dengan tali sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka lucuti senjata musuh dan menjadikannya sebagai senjata mereka. Meskipun ada beberapa yang terpaksa untuk menggunakan senjata mereka karena musuh yang lebih dulu melakukan perlawanan. Diam-diam, Leon bersyukur karena sebelumnya mengajarkan taktik peperangan gerilya ini pada 6 orang sersan yang sekarang menjadi pimpinan tiap kelompok. Membuat mereka bisa mengarahkan pasukan mereka untuk melakukan penyerangan ini. Sejauh mata memandang, Leon menyadari pasukannya berhasil menjalankan tugas mereka dengan mudah. Leon tiba di dekat pusat pertemuan, sebuah jalan yang berada tepat di depan sebuah lorong. Berdasarkan laporan dari mata-mata yang dikirimkan Ronald, rombongan Pak Komisaris akan melintasi tempat ini. Sudah Leon putuskan, di tempat inilah dia akan membeberkan semua kejahatan Pak Komisaris, sekaligus menghentikan rencana busuknya. Terlihat seorang pria berseragam kapten, sama seperti seragam yang dikenakan Leon, sedang berdiri di tengah jalan, tepat di depan lorong. Leon tersenyum lebar ketika melihat titik-titik tepat di dekat lorong sudah dikuasai pasukannya. Iya, mereka berhasil membekuk pasukan cadangan yang berjaga di sekitar lorong. Diam-diam Leon menghampiri pria yang menjabat sebagai kapten itu, berniat menyergap dari belakang, dan Leon menangkapnya dan mengunci tubuhnya dari belakang. "Kau, Kapten Leon Axton," ucap kapten itu terkejut sambil berusaha melepaskan diri. "Diamlah, jika kau tidak mau mati sia-sia," bisik Leon tepat di telinganya. Pria itu meneguk salivannya ketika dia merasakan sesuatu benda menempel di punggungnya. Tidak perlu bertanya, dia tahu benda itu adalah pistol yang dipegang oleh Leon. Leon merasakan ponsel di dalam saku celananya bergetar. Dia tahu persis ada panggilan masuk. Leon memberi syarat pada salah satu pasukannya yang tengah berjaga di titik terdekat dari tempatnya berdiri untuk mendekat. Dia menghampiri Leon. Dia memahami maksud Leon ketika Leon memberikan pistolnya dan tubuh kapten itu padanya. Dia paham Leon menyuruhnya untuk menggantikan posisinya, mengunci tubuh kapten itu. Dia pun tanpa ragu mengikuti perintah Leon. Leon pun mengangkat teleponnya. "Kapten Leon, saya ingin melaporkan. Rombongan Pak Komisaris beserta Mr. Presiden baru saja meninggalkan istana kepresidenan. Keluarga Mr. Presiden pun ikut serta. Mereka menempati mobil di belakang mobil Mr. Presiden." Mendengarnya, Leon menyadari rencana Pak Komisaris beserta alasan yang membuat Mr. Presiden menuruti perkataan Pak Komisaris. Dia menggunakan keluarga Mr. Presiden untuk mengancam Mr. Presiden seandainya dia tidak mau menuruti perintah Pak Komisaris. Sungguh perbuatan yang keji menurut Leon. Siapa lagi yang ikut bersama rombongan mereka? Pak Ajudan Komisaris, Komisaris Kepolisian, dan beberapa pasukan WFM ikut menjaga keamanan mereka dari belakang.
Baguslah, terima kasih untuk informasinya. Leon menutup sambungan teleponnya. Leon berdiri di tengah jalan, menatap ke arah lorong yang sebentar lagi akan dilewati oleh rombongan Pak Komisaris. Iya, dia sudah tidak sabar menunggu saat itu tiba. Shiro menatap tak percaya ke sekelilingnya, seperti yang dikatakan Leon. Tempat itu sudah dikelilingi pasukan inti yang dipimpin Leon. Mereka mengarahkan senjata di tangan mereka pada Shiro dan rombongannya. Kuakui kau sangat cerdas, Leon, ucapnya sambil menatap Nyalang penuh kebencian pada Leon. Iya, walau bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu, Paman. Aku bisa seperti ini berkat ajaranmu. Kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Sekarang, menyerahlah, Paman, dan tolong hentikan semua kekacauan ini. Perintahkan pada orang-orang yang mengendalikan monster-monster itu agar berhenti melakukan penyerangan. Suasana hening untuk sesaat. Tak ada yang mengeluarkan suara. Tiba-tiba ada suara tawa memecahkan keheningan. Suara tawa yang berasal dari Shiro yang tampaknya masih belum mengakui kekalahannya. Kau pikir setelah berhasil menangkap kejahatanku dan menjebakku seperti ini, kau sudah menang? Kau salah, Leon. Sekalipun aku ditangkap, penyerangan ini tidak akan berhenti. Itu karena aku sudah memerintahkan pada mereka untuk menghancurkan negeri ini jika rencanaku gagal. Dia menyeringai penuh kemenangan, berbeda dengan Leon yang terbalak dengan mulutnya yang menganga. Tak percaya. Dia tak percaya orang yang begitu dihormatinya bisa berubah menjadi sekejam ini. Untuk apa Paman melakukan itu? Apa keuntungan untuk Paman jika negeri ini hancur? Di sini banyak orang-orang yang tidak berdosa akan menjadi korban. Untuk apa kau bilang? Kau pintar, tapi juga bodoh. Lebih baik kau hancurkan negeri ini daripada harus menerima kegagalanku. Bukan hanya aku yang hancur, tapi semua orang juga akan mengalami kehancuran yang sama denganku. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Leon mendengus kesal. Dia merasa jijik karena pernah menganggap pria yang tengah tertawa lepas itu sebagai ayahnya dulu. Dia mengepalkan tangannya kuat, penuh amarah. Dirasakannya keinginan yang kuat untuk mengejar pria parubaya yang masih tertawa lepas, bagaikan orang tidak waras. Lagi pula, aku belum kalah, Leon. Bagaimana mungkin aku mengaku kalah pada bocah ingusan sepertimu? Bocah ingusan yang berkata belas kasihanku bisa bernapas hingga sekarang. Bunuh mereka, teriak Shiro di akhir perkataannya seketika pasukan cadangan WFM yang berada di mobil belakang rombongan Shiro pun keluar dari mobil dengan gerakan cepat. Mereka melontarkan serangan dengan menembaki pasukan Leon yang masih berdiri, tidak menyangka akan diserang dengan mendadak. Leon tercengang ketika menyaksikan beberapa bawahannya tumbang karena terkena tembakan. Setelah itu suara tembakan bersaut-sautan karena pasukan Leon mulai melakukan perlawanan dan balas melancarkan serangan mereka, membuat suasana itu menjadi kacau balau. Leon melihat Shiro dan John Hari berlari menuju mobil mereka, memanfaatkan situasi yang sedang kacau ini. Mereka masuk ke dalam mobil dan mulai melajukan mobil itu, hendak melarikan diri. Tapi tentu saja Leon tak tinggal diam. Dia berniat menembak kaca mobil itu. Namun urung ketika dia mengingat ada Mr. Presiden yang dijadikan sandera di dalam mobil itu. Mobil itu melaju kencang, nyaris menabrak Leon. Beruntung, refleks tubuhnya cukup cepat hingga bisa menghindarinya. Leon jatuh berguling-guling di atas aspal ketika dia menghindari mobil yang akan menabraknya. Dalam keadaan menelungkup, dia mengarahkan senapannya ke arah ban belakang mobil itu. Satu peluru Leon lepaskan dan tepat mengenai sasaran. Mobil itu pun oleng dan tak mampu melaju lagi. Diam-diam, Leon berterima kasih pada Shiro dalam hati karena dulu dialah yang mengajarkan cara menembak jarak jauh layaknya seorang sniper pada Leon. Adu tembakan antara pasukan Leon dan pasukan Shiro dimenangkan oleh pasukan Leon, meski Leon harus menelan pahit karena kehilangan banyak pasukannya
dalam insiden adu tembak ini. "Bantu aku menangkap mereka dan amankan keluarga Mr. Presiden," teriak Leon pada pasukannya yang masih tersisa. Mereka bergegas menurutinya. Beberapa orang berlari menuju ke arah mobil yang sejak tadi hanya diam tanpa ada satupun yang keluar dari mobil itu. Dengan ekor matanya, Leon melihat beberapa pasukannya mengeluarkan keluarga Mr. Presiden dari dalam mobil itu. Sontak dia mengembuskan nafas lega ketika melihat keluarga Mr. Presiden baik-baik saja, meskipun terlihat jelas mereka gemetaran karena ketakutan. Sedangkan beberapa orang lagi mengikuti Leon menghampiri mobil Zero yang sudah tidak bisa melaju lagi. Sebelum Leon dan pasukannya tiba di dekat mobil, orang-orang yang berada di dalamnya keluar. Mereka tidak lain adalah Zero, John Hari, Mr. Presiden, dan komisaris kepolisian. Leon terbelalak ketika melihat komisaris kepolisian tengah menodongkan pistolnya tepat ke arah kepala Mr. Presiden. "Jangan bergerak, atau Mr. Presiden akan mati," ancam Zero yang membuat Leon memberikan tanda pada pasukannya untuk berhenti. "Hentikan paman, menyerahlah, kau sudah kalah, kau sudah kehilangan pasukanmu," teriak Leon mencoba menyadarkan Zero. Zero hanya tersenyum sinis mendengarnya. "Aku tidak peduli dengan mereka yang tidak bisa melakukan tugasnya untuk melindungiku. Mereka memang pantas mati, dan jika kau pikir aku akan menyerahkan diri hanya karena melihat orang-orang tidak berguna itu mati, maka ku katakan, kau sangat bodoh, Leon." Leon menggertakkan giginya, menahan amarahnya yang sudah meluap di dalam dirinya. Jika dia tidak punya hati dan tidak mengingat jasa-jasa pria parubaya itu, maka sudah dia tembak pria itu sejak tadi. Tapi Leon sadar, dia tidak bisa melakukannya. Sebenci apapun dia pada Zero sekarang, tapi tidak akan membuatnya lupa pada kebaikan Zero padanya selama ini. Tak dapat dipungkirinya bahwa perkataan Zero memang benar adanya. Jika bukan karena kebaikannya yang menunggu Leon kala itu, mungkin saja Leon sudah tidak ada di dunia ini sekarang. Seorang bocah tanpa keluarga, hanya hidup sebatang kara di dunia yang amat kejam ini. Rasanya mustahil bisa mempertahankan hidupnya. Berkat Zero yang memberikan makan, tempat tinggal, pendidikan, bahkan nama marganya untuk Leon, sehingga dia bisa menjadi dirinya yang sekarang. Leon amat menyadari sampai kapanpun dia tak akan sanggup merenggut nyawa seseorang yang sudah dia anggap sebagai penyelamat hidupnya. "Hentikan paman, jika kau menyerahkan diri, mungkin kau masih bisa diampuni. Meski tetap saja, kau memang pantas dihukum seberat-beratnya atas semua kekejaman yang kau lakukan." "Tutup mulutmu, Leon. Selama ini, aku selalu mendidikmu, mengajarimu berbagai hal, bahkan mengajarimu cara bertarung untuk membela dirimu, untuk mempertahankan hidupmu di tengah-tengah kejamnya dunia. Inikah balasanmu pada orang yang telah menyelamatkanmu? Kau menghancurkan semua rencana yang sudah kususun selama bertahun-tahun. Sebelum kau mati di sini, aku akan mengajarkan satu hal yang belum sempat kuajarkan padamu. Dengarkan aku baik-baik, Leon. Seorang pria harus memiliki ambisi yang akan menjadi tujuan dalam menjalani hidup ini. Inilah ambisiku. Aku ingin menjadi penguasa di negeri ini, menjadi orang nomor satu yang dihormati semua orang, menjadi presiden yang ucapannya akan dituruti oleh semua orang, menjadi penguasa yang bisa mengendalikan dan mengatur negeri ini sesuai keinginanku. Aku sudah banyak berjasa pada negeri ini. Ketika aku masih menjadi jenderal di dunia militer, sudah banyak peperangan yang ku menangkan demi membela dan melindungi negeri ini. Aku, Zero Oxton, adalah orang yang paling berjasa hingga negeri ini bisa menjadi negeri yang maju, kaya, termasyur, dan disegani negara lain di seluruh dunia. Aku yang bekerja keras selama ini, tapi nyatanya orang lain yang mendapatkan kedudukan tertinggi di negeri ini. Menurutku, ini bentuk ketidakadilan untukku. Seharusnya aku, Zero Oxton ini, yang menjadi orang nomor satu, penguasa di negeri ini. Leon hanya diam, menatap sinis pada seseorang yang sudah dibutakan oleh kekuasaan. Sampai di sini dulu ceritanya.
Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.